Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari kelas Y4F dalam mata kuliah Strategi Belajar dalam Pembelajaran. Di sini yang kita akan bahas adalah tentang motivasi belajar. Pernah nggak sih teman-teman ngerasa semangat teman-teman dalam belajar itu kadang naik, kadang turun? Nah, kita akan ketahui apakah ada hubungannya semangat teman-teman itu dengan motivasi belajar. Namun, sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ramdiansah dengan NPM 202314500917. Perkenalkan, nama saya Prilia Rolkita, nomor pokok mahasiswa 202314500985. Perkenalkan, nama saya Fakiuddin dengan NPM 2023 14500937. Baik, di sini kita akan membahas tentang materi tentang motivasi belajar. Sebelumnya, apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar terdiri dari kedua kata yang mempunyai pengertian sendiri-sendiri. Namun, kedua pengertian tersebut membentuk satu pengertian pembahasan. Motivasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu motive yang diambil dari kata asalnya motion, yang berarti gerak atau sesuatu yang bergerak. Sedangkan pengertian belajar menurut oleh Tobroni, Rusyan, dan kawan-kawan, yakni arti luas ialah proses perubahan tingkah laku yang dinyatakan dalam bentuk belajar dalam penguasaan, penggunaan, dan penilaian terhadap atau mengenai sikap dan mengenai nilai-nilai, pengetahuan, kecakapan dasar yang terdapat dalam berbagai bidang studi atau lebih luas lagi dalam kaitannya dengan berbagai hal dan aspek kehidupan atau pengalaman yang terorganisasi. Les J mengatakan, motivasi berprestasi adalah suatu dorongan untuk mengejar dan meraih tujuan yang merupakan sasaran yang ditetapkan. Seseorang dengan dorongan ini berharap untuk meraih sasaran dan melampaui atau mengembangkan keberhasilannya, atau yang bisa disebut prestasi. Prestasi dilihat sebagai hal yang penting bagi diri pribadi seseorang, bukan hanya berdasarkan pengharapan yang diterimanya. Leslie menegaskan bahwa ada beberapa indikator dalam motivasi berprestasi, yakni menyukai situasi atau tugas, memilih tujuan yang realistis, mencari situasi, senang bekerja sendiri, mampu menangguhkan penugasan keinginan-keinginan demi masa depan yang lebih baik. Yang terakhir adalah tidak tergugah untuk sekedar mendapatkan uang. Selanjutnya ada komponen-komponen dari motivasi. Menurut Umar Malik, motivasi memiliki dua komponen, yakni komponen dalam dan komponen luar. Komponen dalam atau inner komponen. Komponen dalam adalah perubahan dalam diri seseorang, keadaan, merasa tidak puas, dan ketegangan psikologis. Komponen dalam merupakan kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipuaskan. Lalu ada komponen luar atau outer komponen. Apa yang diinginkan seseorang, tujuan yang menjadi arah kelakuannya. Komponen luar merupakan tujuan yang hendak dicapai. Menurut Dimyati dan Mujiono, ada tiga komponen utama dalam motivasi, yaitu 1. Kebutuhan. Kebutuhan terjadi bila individu merasa ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Yang kedua ada dorongan, merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan atau pencapaian tujuan. Yang terakhir ada tujuan. Tujuan adalah hal yang ingin dicapai oleh seseorang individu. Tujuan tersebut mengarahkan perilaku, dalam hal ini perilaku belajar. Jenis-jenis motivasi. Menurut Omar Hamalik, motivasi terdiri dari dua jenis, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Pertama-tama, mari kita bahas mengenai motivasi intrinsik. Apa itu motivasi intrinsik? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tercakup di dalam situasi belajar dan menemui kebutuhan dan tujuan-tujuan murid. Motivasi ini disebut juga motivasi murni. Motivasi yang sebenarnya timbul dari dalam diri siswa sendiri, misalnya keinginan untuk mendapat keterampilan tertentu, memperoleh informasi dan pengertian, mengembangkan sikap untuk berhasil, dan lain-lain. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang hidup dalam diri siswa dan berguna bagi situasi belajar yang fungsional. Lalu selanjutnya, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang disebabkan oleh faktor-faktor dari luar situasi belajar, seperti angka kredit, ijazah,
tingkatan hadiah, medali, persaingan yang bersifat negatif, dan hukuman. Motivasi ekstrinsik ini tetap diperlukan di sekolah, sebab pengajaran di sekolah tidak semuanya menarik minat siswa atau sesuai dengan kebutuhan siswa. Fungsi motivasi dalam belajar. Menurut Saiful Bahri Zamarah, ada 3 fungsi motivasi, yakni: pertama, motivasi sebagai pendorong perbuatan. Motivasi di sini berfungsi sebagai pendorong untuk mempengaruhi sikap apa yang seharusnya anak didik ambil dalam rangka belajar. Yang kedua, motivasi sebagai penggerak perbuatan. Dorongan psikologi melahirkan sikap terhadap anak didik. Itu merupakan suatu kekuatan yang tak terbendung yang kemudian terjelma dalam bentuk gerakan psikofisik. Yang ketiga, motivasi sebagai pengarah perbuatan. Anak didik yang mempunyai motivasi dapat menyeleksi mana perbuatan yang harus dilakukan dan mana perbuatan yang harus diabaikan. Secara singkat, bahwa motivasi itu diberikan untuk membangkitkan minat belajar pada siswa, lalu memberikan kesempatan kepada siswa dalam memperoleh hasil yang lebih baik, memberikan penguatan kepada siswa, serta melaksanakan evaluasi. Hal-hal yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono, unsur yang mempengaruhi motivasi belajar antara lain adalah: 1. Cita-cita atau aspirasi siswa. Kedua, kemampuan siswa. Ketiga, kondisi siswa. Dan keempat, kondisi lingkungan siswa. Ada juga yang kelima, yaitu unsur-unsur dinamis dalam belajar dan pembelajaran. Yang terakhir, keenam, upaya guru dalam membelajarkan siswa. Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Dimyati dan Mujiono, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh guru, yakni: yang pertama, mengoptimalisasi penerapan prinsip belajar. Yang kedua, mengoptimalisasi unsur dinamis belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, mengoptimalisasi pemanfaatan pengalaman dan kemampuan siswa. Yang keempat, mengembangkan cita-cita dan aspirasi belajar. Selanjutnya, bentuk-bentuk motivasi belajar. Menurut Sardiman, terdapat 11 bentuk atau cara yang dapat digunakan oleh guru untuk menggerakkan atau membangkitkan motivasi belajar siswa-siswinya, yakni: yang pertama, memberi angka. Yang kedua, hadiah. Yang ketiga, saingan atau kompetisi. Yang keempat, ego involvement. Yang kelima, memberi ulangan. Yang keenam, mengetahui hasil. Yang ketujuh, pujian. Yang kedelapan, hukuman. Yang kesembilan, hasrat untuk belajar. 10, minat. Dan yang terakhir, tujuan yang diakui. Selanjutnya, strategi pemberian motivasi oleh guru. Nasution mengatakan, ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Yang kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. Yang ketiga, memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dan menuaikan kegiatan mengajarnya. Yang terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan sehingga dapat dijadikan pedoman oleh guru dalam melakukan evaluasi hasil kegiatan belajar mengajar yang selanjutnya akan dijadikan umpan balik buat penyempurnaan sistem instruksional yang bersangkutan secara keseluruhan. Demikian materi pembelajaran yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat menambah wawasan dan bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Jangan ragu untuk terus belajar. Terima kasih. Semangat belajar semua.